Bismillahirrahmanirrahim. Baik, al-hadirat, ibu-ibu rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita masuk segmentasi pengkajian makna tadabbur ayat dari beberapa ayat yang sudah kita bacakan bersama ya di sore hari ini. Barusan kita sudah membacakan satu ayat dengan terjemah lafdiyah ya, dengan terjemah kata. Ini ayat yang ke-157. Walain, dan jika kutiltum, kalian terbunuh, di dalam sabilillahi, jalan Allah, au atau mutum, kalian meninggal, lamagfiratun, sungguh ampunan, minallahi, dari Allah, warahmatun, dan rahmat, khairun, lebih baik, mimma, dari apa-apa, yajma'una, mereka kumpulkan. Ayat ini merupakan jawaban ya, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atau sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pernyataan dari orang-orang kafir, pernyataan dari orang-orang munafik. Di ayat sebelumnya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang Jadi panggilan terhadap orang yang beriman. Nah, kita sedang diwahyaikan oleh Allah. Kata Allah, "Hei." Hai. Hai. Gitu ya. Kalau mengaku beriman, maka harus mengakui. Ya, kita harus mengakui. Kul, kata Nabi, amantu billah, aku beriman kepada. Sehingga ketika datang ayat seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu, maka kita akan segera terpanggil karena kita mengaku beriman. Kalau tidak mengaku beriman, tidak akan terpanggil. Ya, ayat seperti ini akan lewat begitu saja, tidak menjadi satu renungan buat kita. Naudzubillah, kita harus terpanggil karena kita sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, diikrarkan dengan dua kalimat syahadat, ikrar syahadah tea, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dilanjutkan dengan ikrar ridhayah. Ikrar apa? Ridhayah. Ikrar kerelaan. Gimana ikrar kerelaan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu ikrar ridhonya, ikrar kerelaan. Raditu, aku ridho, billahi rabba, Allah sebagai Tuhan, wabil islami dina, Islam sebagai agama, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, Muhammad sebagai nabi dan rasul yang diikuti syariatnya. Itu ikrar keridoan, kerelaan atau ridhoyah. Terpanggillah dengan ayat ini. Karena terpanggil langsung melek. Duh, ada apa nih Allah memanggil? Seperti kalau di rumah tiba-tiba ada yang manggil kan itu. Bu. Aduh, naon itu? Mama, kata anak. Aya naon nih dipanggil? Kata suami. Mim. Jawab gitu. Bau. Gitu ya. Mim bau jadi. Huruf hijaiyah atuh ya. Huruf hijaiyah. Mami, ya Fafi. Kalau zaman ayeuna mah bukan beb, iya ayang. Gitu ya.
Beda lagi panggilannya. Ada mom daharnya kulub hui, nah kurang mantes. Maknya di lembur mantesnya mak gitu, mak gitu, bapak atau naon ketang bebas. Bebas panggilan nama apa saja asal jangan memanggil nama, sebab khawatir nanti anak ikutan nyebut nama. Salah satu yang dilarang oleh Kangjeng Nabi adalah seorang anak memanggil orang tuanya dengan sebutan namanya. Gak boleh. Ya. Namanya Junaid, panggil Junaid. Ya. Namanya ibunya Ici. Nah, gak boleh. Nah, kalau menggunakan panggilan mama, bapak, disebutkan nama belakangnya, itu boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Sebaik-baiknya memanggil tidak dengan panggilan nama. Udah aja, mama, ibu, abi, umi, ya, empat, mim. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Abah, umi, itu ya. Ami, uma, ubay, umay. Oh, itu tidak nyambung ya. Walau alam ya. Nah, yang dilarang adalah memanggil orang tua dengan sebutan nama. Itu dilarang. Anak-anak kan sekarang mah suka ditanya kalau misalnya hilang, anaknya ditanya, mamahnya siapa? Oh, itu beda lagi. Itu mah harus menyebutkan. Ini mah kalau memanggil. Jadi kalau memanggil ke bapaknya, memanggil ke ibunya. Jadi seorang anak memanggil, bukan menginformasikan. Nama bapak kamu siapa? Bapak. Nama mamah kamu? Mama. Atau bingung yang nanya. Kalau itu mah ditanya siapa nama mamah? Jawab. Siapa anak? Tidak berdosa. Tidak dilarang menyebutkan nama ketika ditanya. Yang dilarang itu, nah, bahkan sebagian menyatakan dalam laknat Rasulullah SAW ketika memanggil seorang anak kepada orang tuanya dengan memanggil sebutan namanya, gitu ya, dipanggil dengan sebutan namanya, jangan. Udah pakai nenehan saja ya, bentuk memuliakan. La takunu kalladzina kafaru, kata Allah, jangan seperti orang-orang kafir. Dalam tafsir, beberapa tafsir, Ibnu Katsir dan sebagainya, ada tambahan ya, kalladzina nafaku, seperti orang-orang munafik. Orang kafir, orang munafik, ya bebarengan, sawaun kana sarwa wae, gitu ya. Kan begitu orang munafik mah barang jangan orang yang beriman api-api iman keluar cicing jeung kafir. Saya kan bareng jeung ente gitu ya. Di surah Al-Baqarah awal. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna nahnu mustahzi'un. Wa qalu li ikhwanihim, orang-orang kafir itu ngomong sama babaturanana, ya, bicara sama ikhwannya, saudara-saudaranya. Idza darabu fil ardi au kanu guza, jika melakukan perjalanan di muka bumi, ya, menempuh satu perjalanan fi sabilillah, au kanu guza, atau berangkat menuju medan perang. Apa kata mereka? Orang kafir, orang munafik. Kata orang kafir, orang munafik. Lau kanu indana ma matu wa ma kutilu.
Kalau kalian bersama kami, gitu ya. Kalau kalian bersama kami, mamatu wa makutilu, maka kalian tidak akan terbunuh, tidak akan mati. Selamat kasarnya begitu. Non, dah cicing gitu. Kalau berangkat kemudian perang, wah perang. Nih ada kemungkinan besar itu terbunuh atau mati karena capek. Mendingan nggak kemana-mana gitu ya. Orang munafik, orang kafir begitu. Laukanu indana, seandainya bersama kami tidak akan mati, tidak akan terbunuh. Liyajalallah zalika hasratan fi qulubihim. Allah menjadikan itu satu penyesalan dalam hati mereka. Nanti di akhirat akan menjadi satu penyesalan. Ucapan ini ucapan yang terjadi, ini yang sudah terjadi masa Rasulullah SAW. Orang-orang kafir menyatakan demikian, dan Allah menyatakan itu adalah salah satu ucapan yang nanti di akhirat akan menjadi penyesalan terbesar orang kafir, orang munafik saat itu. Saat mengatakan kalimat ini kepada orang-orang yang beriman, saudara-saudara mereka yang berangkat menuju medan perang, ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Padahal apa? Wallahu yuhyi wa yumit, Allah yang maha menghidupkan, maha mematikan. Dialah Allah yang maha menghidupkan, maha mematikan. Ya. Al-Hayyu, dia yang maha hidup. Al-Qayyum, maha berdiri. Yuhyi wa yumit, salah satu di asmaul husna apa itu? Al-Waliyul Hamidul Muhsyil Mu'idul Muhyil Mumit. Al-Muhyi Al-Mumit. Salah satu asmaul husna ya. Al-Muhyi Al-Mumit. Dirinya yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Al-Muhyi yang maha menghidupkan, Al-Mumit yang maha mematikan, mewafatkan. Itu dua asmaul husna yang berseberangan, satu menghidupkan, satu mematikan. Dialah Allah. Maka kalau kita mendikirkan, menjadikan ini sebagai doa, kan begitu ya, dalam Al-Quran Allah memiliki asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Jadi asmaul husna, nama-nama yang baik. Jumlahnya berapa? 99. 99. Yang kata Nabi, inna lillahi sanas wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, sesungguhnya Allah, bagi Allah, tis'ata wa tis'ina isman, ada 99 nama. Mi'atun illa wahidan, 100 kecuali satu. Yang satu adalah Allah. Allah itu namanya Ismul Azam. Disebutnya Ismul Azam, nama kebesaran. Nah, 99 asmaul husna, nama-nama yang baik. Dijumlahkan jadi 100. Nah, man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang hafal, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Lihat bahasanya dengan dakhala, fi'il madi, telah masuk surga. Maka di situ ada nilai jaminan. Kan belum masuk surganya, tapi Rasul mengatakan dakhalal, itu berarti jaminan. Jaminan kepastian. Telah masuk surga, padahal ya, dianggap orang itu sudah menjadi penghuni surga kalau hafal asmaul husna, hafal, memaknainya, kemudian hafalannya tidak gugur, tidak hilang walaupun sedikit sampai dia wafat, tidak hilang sampai dia wafat. Ibu hafal asmaul husna? Sapotong tekaci. Bayahna tekaci. Nah, tiket ini nggak didapatkan kalau satu saja hilang dari 99. Ya, dari 99 itu jangan ada yang hilang walaupun satu. Sampai di penghujung hayat kita hafal asmaul husna komplit 89, lalu kita wafat. Maka
dalam jaminan dakhalal jannah, masuk surga, sudah berada di surga. Dakhala telah masuk, al jannah surga, telah masuk surga. Telah masuk surga. Masa pertama kita tentu hadir. Nya tekaci tiketnya tidak berlaku. Jadi kalau ibu bawa tiket nih ya, berangkat menuju satu satu tempat yang mengharuskan ada tiket, misalnya bioskop gitu ya, bawa tiket bioskop, terus disobek ku teh, pastikan Bu ini sudah sobek tidak berlaku, maaf ya nggak bisa masuk, ya jadi maksudnya beli lagi tiket baru itu, kalian harus tiket baru, artinya hafalkan. Makanya yang belum hafal, kita kan nggak tahu ya. Jangan-jangan boleh jadi ini Asmaul Husna yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi. Yang belum hafal silakan hafalkan. Ngeureuyeun. Ya. Usia enggak ada urusan dengan ngeureuyeun menghafal. Atau sepuh enggak ada urusan. Ketika satu persatu tuh ya hafal. Setelah hafal, ini masalahnya ada di sini. Asmaul Husna itu ada orang yang bisa menghafalkannya, tapi banyak yang tidak menjaganya. Ini sederhana nih amalan itu ya, sederhana. Kelihatannya juga mudah, menghafalnya juga lumayan mudah, tapi yang berat itu menjaganya. Ada yang sebulan ngapalin, hafal untuk lomba. Untuk beres lomba seminggu dites lupa lagi. Jadi hafalnya sekedar untuk lomba, beres lomba lupa. Nah maka harus dijaga. Bagaimana? Seperti halnya menghafal Al-Quran. Ketika hafal Al-Quran harus dijaga hafalannya. Caranya murojaah, diulang. Asmaul Husna pun demikian, supaya 100 itu dengan Allah, 99 Asmaul Husnanya terjaga, maka dimurojaah. Bagaimana cara murojaahnya? Fad'uuhu biha, kata Allah Subhanahu wa taala, fad'uuhu biha, berdoa atau dengannya. Jadi Asmaul Husna itu jadikan doa. Ya. Silakan berdoa dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna, surah Al-A'raf ayat 180. Allah memiliki nama-nama yang baik. Asma, nama-nama, kan bukan asma penyakit sanes. Apa itu asma? Penyakit. Bukan. Sanes bengek sanes. Asma itu jamak dari kata ismun. Asma itu jamak dari kata ismun. Ismun nama. Asma, al-asma nama. Al-husna yang baik. Jadi al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Allah punya nama-nama yang baik. Kata Allah, fad'uuhu biha. Maka silakan berdoa dengan nama-nama Allah yang baik itu. Dan itu adalah salah satu cara murojaah kita terhadap asmaul. Mulai hafalkan ya Rahman, ya Rahim, atau Ar-Rahman, Ar-Rahim. Boleh menggunakan alif lam. Yang aslinya itu pakai alif lam. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau pakai alif lam itu khusus kepada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ma'rifat, kekhususan. Kalau dibuang alif lamnya, Rahman, Rahim, itu jadi nakirah. Sifatnya umum. Ya. Siapapun yang punya kasih, punya rasa sayang, punya Rahman, punya Rahim. Tapi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim itu hanya Allah. Makanya tidak boleh memberikan nama menggunakan Asmaul Husna dengan menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Menggunakan kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Harus disandingkan dengan Abdur Rahman misalnya. Abdur Rahim, Miftahur Rahman, Miftahur Rahim misalnya. Sebab apa? Sebab Ar-Rahman itu khusus untuk Allah. Kalau disebutkan namanya siapa? Ar-Rahman, itu khusus Allah. Walaupun boleh tapi makruh kategorinya. Karena itu khusus Allah, harus disandingkan. Ya, kalau Rahman, nah itu umum boleh. Bager ya, bageran, Rahman, Rahim. Nah. Menggunakan alif lam. Ar-Rahman kan itu khusus untuk
Allah. Ada ma'rifat, nilai kekhususan. Kalau tidak ada alif lamnya, nakiroh, nilai umuman. Misalnya kita hafalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, karena mau meminta kepada Allah menjadikannya doa, dihilangkan alif lamnya, karena itu nama untuk Allah. Ketika berdoa dipanggil Allah dengan menggunakan harfun nida, ya Rahman, ya Rahim. Tuh. Tapi jangan lupa Allahnya sebutkan, itu lebih utama, sebab Allah itu menyandingkan ke 99 nama. Nama utamanya harus hadir. Diusahakan tetap nama utamanya harus hadir. Ketika menggunakan Asmaul Husna, nama utamanya hadirkan dulu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Gitu kan? Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq. Misalkan. Walaupun tidak menggunakan Allah, itu kan memang sudah nama Allah. Kita berdoa dengan Asmaul Husna itu. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim. Tinggal apa yang kita mintakan. Irhamna gitu ya. Rahmatika ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'a. Walaupun tidak. Kalau rizqan bagusnya yang mana? Ya Razzaq. Begitu kan ya? Silakan sesuaikan permintaan dengan Asmaul Husna. Kalaupun tidak disesuaikan juga tidak apa-apa. Ada Allah Maha tahu. Ya Rahman ya Rahim sudah meliputi segalanya. Rahmat Allah itu meliputi segala hal. Ya, rahmat Allah meliputi segala hal. Begitu. Di maha luas, meliputi segala hal. Jadi ketika mintanya apa saja dengan kata ya Rahman ya Rahim, hafalkan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Misalnya ya Malik ya Kudus, gitu ya. Ya Malik ya Kudus sudah dapat opat. Sambungkan ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus. Nah, itu terus sampai 99. Maka di setiap itu ada harapan. Ya. Dari ya Rahman ada harapan ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, sampai ya Sabur. Allahumma ja'alni abdan saburo. Ya Allah, jadikan abdi saya hambamu yang bersabar dalam menghadapi segala hal. Sabar. Bulan? Tidak harus berurutan, tapi kalau hafalnya harus hafal berurutan. Tapi kalau kita berdoa mengambil salah satunya tidak harus berurutan. Jadi kalau ya membacakan keseluruhannya 99 hafalnya harus berurutan dari ya Rahman atau Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Nah, jadi Asmaul Husna enggak apa-apa, mudah-mudahan jadi amalan yang istimewa. Ya, yang belum hafalkan, yang sudah hafal jaga. Mudah-mudahan ketika kita menjaganya sampai wafat kita masih ada hafalan itu. Ternyata Allah mencatat kita sesuai dengan jaminan Kanjeng Nabi, dakhalal jannah, sudah berada di walaupun belum ke alhamdulillah. Mudah-mudahan itu seru. Kalau nama Bu Rohim, namanya Bu Rohim. Bu Rohim. Namanya Rohim, ya, Desawiyos. Tidak ada alif berarti sifatnya anu bager bahasa Sunda teh. Rahim teh anu bager. Nu nyaahan, gitu nyaahan. Mereka saha, mereka Bu Rahim anu nyaahan. Ibu anu nyaahan. Kalau Ar-Rahim, nah itu milik Allah tuh. Usahakan tidak khusus menggunakan kata Ar-Rahim, tambahkan Miftahur Rahim. Apalagi Abdur Rahim dan seterusnya. Dialah Allah yuhyi wa yumit. Nah, kalau sampai kata ya Al-Hayyu ini mana? Al-Muhyi Al-Mumit. Nah, gitu ya. Dalam sunnah sampai kata Al-Muhyil Mumit ya. Ya Muhyi, ya Mumit. Silakan tuh bisa kita jadikan doa dengan menambah kalimat ya Muhyi, ya Mumit, kama ahyaitana musliman fa amitna musliman bi husnil khotimah. Gitu. Kalau sampai di Asmaul Husna yang ini nih, ya Al Muhyi Al Mumit,
yang maha menghidupkan, maha mematikan. Misalkan kita baca Al-Muhyil Mumit, lalu kita jadikan doa Ya Muhyi Ya Mumit, lalu kita berhenti, lalu kita mohon kepada Allah, Allahumma sarang kama ahyaitana musliman fa'amitna musliman bi husnil khatimah. Allah maha menghidupkan, maha itu asmaul husnanya. Lalu kita mohon, ya Allah, dengan asmaul husnamu itu, sebagaimana engkau menghidupkan aku dalam keadaan seorang muslim, maka wafatkan nanti kami sebagai seorang muslim dalam keadaan husnul khotimah. Silakan, begitu contohnya. Jadi fad'uhu biha, berdoa, memohon kepada Allah dengan asmaul husna itu. Tuh. Dan seterusnya yang lainnya banyak. Sesuaikan. Allahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha mengetahui lagi maha melihat, basir. Nah, maka Allah menegaskan, wala in kutiltum fi sabilillah, seandainya kalian terbunuh di jalan Allah ataupun mati, wafat, meninggal dunia, la magfiratun minallahi wa rahmatun, ampunan dan rahmat Allah, khairun, itu lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang dikumpulkan oleh mereka, orang-orang yang berangkat ke medan perang? Harta rampasan, ya, al-ghanimah. Ghanimah, harta rampasan. Kan kalau kurang teh dapat harta rampasan. Yang tidak meninggal, yang tidak wafat, yang tidak terbunuh, pulang dapat bagian. Ya, dapat bagian. Ada pembagian khusus dalam kaidah fikih dari harta rampasan perang ini teh. Ya. Antara orang yang menggunakan kuda, berangkatnya menggunakan kendaraan, yang jalan kaki, beda bagiannya. Beda bagiannya, ada bagian-bagian tertentu. Itu dibolehkan merampas. Memang itu salah satu yang menjadi syariat. Ya, menjadi syariat bahwa kalau berperang, orang yang kalah boleh dirampas harta rampasan perang. Disebutnya harta rampasan perang atau ghanimah, diambil hartanya. Tuh, diambil. Itu bagian dari syariat. Dan ada hukum tentang itu, tentang ghanimah, pembagiannya ada. Nah, selain untuk yang berangkat berperang, untuk yang berjalan kaki, untuk yang mendukung, untuk yang ditinggalkan untuk Rasulullah dan seterusnya, untuk Baitul Mal, ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagian. Nah, orang yang berperang selamat pulang dapat ghanimah, harta rampasan. Dikumpulkan. Tapi kata Allah, orang yang terbunuh, orang yang meninggal, sungguh dia mendapatkan bagian yang lebih baik, ya, mendapatkan balasan yang lebih baik. Apa itu? Ampunan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dan rahmat Allah itu lebih baik, kata Allah, lebih baik. Dan kalau seandainya manusia tahu, orang-orang yang beriman tahu begitu dahsyatnya ampunan Allah dan rahmat Allah, maka semuanya akan berharap setiap berangkat menuju ke medan perang, wafat di medan perang, terbunuh atau wafat di medan perang. Seperti halnya dilakukan atau diinginkan oleh seorang sahabat Nabi yang selalu menjadi panglima perang. Siapa? Khalid bin Walid. Sahabat Nabi namanya Khalid bin, ingin dia kalau setiap berangkat perang dia terbunuh, terhunus di medan wafat sebagai syuhada di medan perang. Bukan ingin mati, gak boleh, jangan berharap mati, tapi ingin mati sebagai syuhada, terbunuh di medan perang. Tidak menyerahkan nyawa, sok bunuh, bukan, itu mah bunuh diri. Datang langsung, sok biar saya ini mati di medan perang, bunuh, tusuk saya, itu mah bunuh diri. Ini mah wow, perang. Ingin karena izin Allah terbunuh tanpa ada
ruang dia memberikan peluang orang membunuhnya, tidak. Khalid bin Walid selalu ingin terbunuh dalam perang, tapi karena kehebatannya dalam berperang tidak kebunuh-bunuh, nggak ada orang yang bisa membunuhnya, nggak ada orang yang bisa yang menebas yang itu banyak, tapi dia nggak terbunuh-bunuh, tidak mati-mati. Dijaga oleh Allah. Iya, tidak mati-mati. Justru wafatnya sudah tidak ada peperangan. Jadi wafatnya saat sudah tidak ada peperangan lagi, kan begitu. Jika kalau dibacakan ayat-ayat seperti ini, nah Khalid bin Walid termasuk yang berikan informasi. Saya ini inginnya mati di medan perang. Kalau Allah tidak menghendaki mah, saya hidup walaupun tebasan sudah di mana-mana, dan Allah tidak menghendaki saya meninggal di medan perang. Selamat. Itu ya. Di mana? Seperti di Palestina. Nah, insya Allah kita doakan. Ya, seorang muslim syaratnya seorang muslim, seorang mukmin, dia membela dirinya, membela agamanya, membela negaranya. Mudah-mudahan Allah wafatkan mereka wafat syahid begitu sebagai syuhada. Tentu yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah yang tahu ya terhadap apa yang dikerjakan. Kita mah hanya mengira-ngira, Allah yang tahu. Tapi kita bisa mendoakan saja kepada mereka kaum muslimat. Ya, itu senjata kita. Ya, ad-du'a silahul mu'min. Kita bisa membantu langsung ke sana berangkat ke medan perangnya nggak bisa, ya doa-doa ya mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Ya, diangkat kebingungannya, kecemasannya, yang wafat dijadikan syuhada oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat sebagai syuhada. Allah gantikan setiap yang hilang dari mereka. Nah gitu kan, kita doakan saja terus mereka itu, biar Allah yang menyampaikan doa-doa kita itu. Bulan? Ya, sama. Syuhada itu adalah orangnya, syahid itu adalah kematiannya. Istilah ya syahid itu kematiannya. Kalau syuhada adalah orangnya, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid namanya syuhada begitu. Eta mah mautna teh syahid. Nah gitu, mautna syahid. Orangnya syuhada gitu, syuhada. Nah di Jabal Uhud itu ya, Jabal Uhud ada masjid syuhada. Masjidnya para masjid asy-syuhada.